Engkau terindah ya Tuhan. Kemurahan-Mu melimpah di dalam setiap kehidupan kami, orang-orang yang selalu mendukakan Engkau, baik itu secara sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja. Terima kasih Tuhan untuk belas kasihan-Mu, kemurahan-Mu. Karena kemurahan-Mu lah kami masih ada sampai hari ini. Karena kemurahan-Mu lah kami dipilih oleh Tuhan. Karena kemurahan-Mu lah Tuhan, hari ini kami bisa datang di tempat ini, beribadah kepadamu. Karena kemurahan-Mu lah kami diizinkan untuk belajar firman-Mu. Karena kemurahan-Mu lah Tuhan, kami dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong kami ya Tuhan untuk menghargai kemurahan Tuhan. Tolong kami untuk tidak menyalahgunakan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Salah satu bentuknya adalah tolong kami untuk sungguh-sungguh berkonsentrasi di dalam belajar mendengarkan firman-Mu. Dan kami bukan hanya mendengarkan firman-Mu, tetapi kami memohon Engkau memberikan kekuatan kepada kami untuk menjalankan firman-Mu. Sehingga hidup kami hari demi hari semakin seperti Yesus yang mengasihi kami. Pakailah hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini untuk menyampaikannya ya Tuhan, dengan tepat dan jelas. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tahun lalu, akhir tahun lalu saya dikunjungi seorang teman dari luar negeri. Dan kami berbincang-bincang sambil makan dan dia menceritakan satu hal ya, yaitu salah satunya yaitu tentang dia ada seorang keponakan ya, anak dari adik perempuannya yang sudah SMA. Suatu hari datang kepada mamanya ya, dan mama dari anak ini yaitu adik perempuan dari teman saya ini. Duduk di meja makan, ini di luar negeri ya, jadi mereka orang luar negeri. Duduk di meja makan, anak ini lalu kemudian berkata kepada mamanya, Mama dan papa tidak adil loh. Mamanya terkejut. Kenapa tidak adil? Sejak kecil anak ini dibesarkan dari keluarga Kristen, dibawa ke sekolah minggu, mengenal Tuhan sampai remaja aktif melayani di gereja. Tiba-tiba anaknya mengatakan, Mama dan Papa tidak adil loh. Mamanya bertanya, mengapa tidak adil? Maksudnya apa? Lalu anak perempuan ini mengatakan, kenapa saya sejak kecil hanya diperkenalkan Yesus yang katanya adalah juru selamat satu-satunya. Kenapa tidak memperkenalkan kepercayaan yang lain? Kenapa hanya kenalkan Yesus? Kenapa hanya kenalkan gereja? Kenapa hanya kenalkan agama Kristen? Mamanya terkejut. Mamanya menjawab, karena kami tahu Yesus yang terbaik. Lalu dia mengatakan, belum tentu, itu menurut mama. Itu menurut papa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Coba bayangkan kalau Bapak Ibu, saya nggak tahu apakah anak-anak Bapak Ibu ada bertanya seperti ini ya. Tapi kalau seandainya anak Bapak Ibu bertanya seperti ini, bagaimana respon Bapak Ibu? Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Yang Bapak Ibu tahu sungguh Yesus Kristus bisa menyelamatkan manusia, memperkenalkan juru selamat, memberikan yang terbaik, tapi diragukan oleh anaknya. Sebelum kita bertanya tentang anak kita, permisi tanya Bapak Ibu, mengapa Bapak Ibu percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat dunia?
Permisi tanya Bapak Ibu, mengapa hanya manusia harus percaya kepada Yesus Kristus baru bisa diselamatkan? Apakah Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan ini? Apakah karena saya sejak kecil dibawa ke gereja jadi saya ikut kata orang tua, jadi saya ikut ke gereja sampai hari ini sudah tua. Jadi karena Kristen keturunan. Atau karena saya pernah mengalami masalah dalam kehidupan sehingga susah hidup saya, lalu karena dibawa ke gereja, percaya Yesus, lalu saya percaya. Atau karena mengalami kesakitan atau masalah apa, lalu saya disembuhkan, setelah berdoa kepada Yesus saya disembuhkan. Bapak Ibu, apa jawaban Bapak Ibu? Mengapa? Tanyakan pada diri sendiri, mengapa saya harus percaya kepada Yesus Kristus baru diselamatkan? Kalau kita tidak bisa menjawab pertanyaan ini, pada saat anak kita bertanya kepada kita akan pertanyaan ini, kita tidak akan bisa menjawab. Dan anak kita akan hilang dari hadapan Tuhan. Mengapa manusia harus percaya kepada Yesus Kristus baru bisa diselamatkan? Kita akan membaca pertama, karena anak Yesus Kristus menyatakan siapa Bapa yang sebenarnya, siapa Tuhan yang sebenarnya. Di dalam Yohanes pasal 5 kita baca dari ayat pasal 5 ayat 19 sampai 29. Kita bacakan silih berganti, ada di slide. Bapak Ibu kita mulai membiasakan untuk versi terjemahan baru 2 ya. Kita baca silih berganti, saya bacakan ayat 9, Bapak Ibu bacakan ayat 20 hingga silih berganti sampai ayat 29. Lalu Yesus menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan siapa yang dikehendakinya. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Siapa yang tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang pertama, mengapa manusia harus percaya kepada Yesus Kristus baru bisa diselamatkan? Yang pertama, karena Yesus Kristus menyatakan siapa Allah yang sebenarnya. Di ayat yang 19 sampai 23 dikatakan apa yang dikerjakan Bapa, anak itu karena
Bapa mengerjakannya, Bapa yang mengutusnya. Dikatakan hal yang lebih besar, apa itu? Hal yang lebih besar. Hal yang lebih besar yaitu kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Apa yang dikerjakan Bapa? Bapa mengutus anak ke dalam dunia ini untuk menyatakan siapa Tuhan yang sebenarnya. Siapa Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang menyelamatkan manusia. Jadi oleh karena itu anak yaitu Yesus Kristus diutus ke dalam dunia ini untuk menyatakan bahwa Allah yang tidak bisa dilihat oleh mata kepala manusia, karena Allah yang kudus ini dinyatakan lewat Yesus Kristus. Dan apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus di dunia ini menyatakan apa yang menjadi hati Allah untuk manusia ini. Dan dikatakan Yesus Kristus datang ke dunia ini bukan karena paksaan, bukan karena tuntutan hukum Taurat, tetapi karena inisiatif, karena keinginannya yang timbul dari kasih kepada manusia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, berhubung waktu, Bapak Ibu bisa lihat di dalam Filipi pasal 2 dikatakan bahwa Yesus Kristus yang sebenarnya adalah Allah tidak mempertahankan keilahiannya, tetapi dia turun ke dunia ini mengambil rupa seorang hamba. Karena apa? Karena kasihnya kepada manusia, bukan karena tuntutan hukum Taurat. Yesus Kristus menyatakan kasih Bapa. Yesus Kristus menyatakan siapa Tuhan yang sebenarnya. Tuhan yang mengasihi manusia, Tuhan yang tidak rela manusia itu mati di dalam kebinasaan. Ini alasan pertama, mengapa kita harus percaya kepada Yesus Kristus untuk mendapat keselamatan. Alasan kedua, di ayat yang ke-24 dikatakan, sesungguhnya aku berkata kepadaku, siapa saja yang mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tidak sedikit orang mengatakan, wah, orang Kristen itu sangat eksklusif. Kenapa hanya percaya kepada Yesus baru diselamatkan? Kalau tidak percaya Yesus tidak selamat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, manusia lahir sudah dalam kondisi membawa bibit dosa. Bukan setelah melakukan dosa baru disebut manusia berdosa. Tetapi karena sudah ada bibit dosa, maka baru melakukan dosa. Seperti Bapak Ibu anak singa. Singa disebut binatang liar, bukan karena setelah dia menerkam mangsa. Oh, anak singa itu tidak liar, anak singa itu jinak, baik-baik, bukan. Singa disebut binatang liar karena memang sifatlah dari pembawaan lahirnya, dia sudah liar, dia sudah pemangsa. Sampai akhirnya dia besar pemangsa, dia tetap pemangsa. Bukan karena dia bukan pemangsa maka jadi dia bukan binatang yang buas. Bukan. Tetapi karena dia lahir dengan natur yang sudah buas liar. Demikian juga manusia. Manusia dikatakan manusia berdosa. Bapak Ibu dan saya dikatakan manusia yang berdosa. Bukan setelah kita melakukan dosa. Tetapi memang dari pembawaan kita lahir di dunia sudah membawa bibit dosa. Dan upah dosa ialah maut. Oleh karena itu dikatakan bahwa manusia yang lahir sebenarnya sudah ada di dalam bawah hukuman mati. Tetapi karena percaya kepada Yesus Kristus, menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi, maka kita yang ada di dalam posisi yang harusnya mati binasa, dipindahkan ke dalam hidup yang kekal. Jadi bukan artinya orang Kristen itu Yesus dia eksklusif. Tidak seperti itu. Tetapi
sungguhnya kita itu harus mati binasa. Nasib kita di dalam kekekalan adalah penderitaan selama-lamanya. Tetapi karena Allah kasih kepada manusia, Dia datang mengutus Yesus Kristus menyelamatkan kita, memberikan kita hidup yang kekal. Di dunia ini permisi tanya, ada siapa yang mampu menyelamatkan manusia, melepaskan manusia dari hukuman kekal selama-lamanya? Permisi tanya, Bapak Ibu boleh cari, siapa manusia di dunia yang mampu menyelamatkan manusia dari kematian kekal, dari penderitaan kekal? Setiap kali hadir dalam ibadah kedukaan, Bapak Ibu, saya setiap kali berpikir, orang yang ada di peti mati ini sekarang rohnya di mana ya? Saya setiap kali berpikir, sekarang dia ada di mana ya? Nanti saya masih bisa bertemu dengan dia tidak? Kalau saya kenal orang yang ada di peti mati semasa dia hidup, saya berpikir, ya saya mengenang kembali mungkin percakapan-percakapan dengan dia, mungkin apa yang dia lakukan yang saya ketahui ya. Saya berpikir, nanti di surga, apakah saya bertemu dengan dia dan apakah dia sungguh-sungguh bersyukur untuk hidup yang dia terima dari Tuhan itu. Allah pemberi hidup kekal adalah dinyatakan lewat Yesus Kristus yang mati menggantikan Bapak, Ibu dan saya yang harusnya mati. Tetapi Yesus Kristus yang mati bagi Bapak, Ibu dan saya. Alasan kedua, mengapa manusia harus percaya kepada Yesus Kristus baru dapat diselamatkan? Karena Dia adalah Allah yang memberikan hidup yang kekal. Dan yang ketiga, mengapa manusia harus percaya kepada Yesus Kristus baru dapat diselamatkan? Karena Yesus Kristus adalah Allah yang menghakimi. Di ayat yang ke-25 sampai ke-27, sesungguhnya aku berkata kepadamu, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa orang-orang yang mati yang akan mendengar suara Anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Ia telah memberikan kuasa kepadanya. Ia di sini adalah Allah Bapa, memberikan kuasa kepadanya di sini adalah Anak, yaitu Yesus Kristus, untuk menghakimi. Karena Ia adalah Anak manusia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam konsep pemikiran orang Yahudi yang bisa menghakimi manusia adalah Allah Bapa. Tetapi Tuhan dikatakan, Alkitab mengatakan bahwa Allah Bapa telah memberikan kuasa untuk menghakimi manusia kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, pada saat kita ada di pengadilan, permisi tanya, suara siapa, putusan siapa yang akan didengar? Pada saat seorang terdakwa, disebut terdakwa, tersangka menjadi terdakwa atau terbebaskan, itu dari putusan siapa? Hakim. Hakim yang memberikan putusan. Demikian juga pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, Bapak, Ibu, saudara-saudari dan saya dan seluruh manusia di dunia ini akan berada di tahta pengadilan Tuhan. Dan setiap orang yang percaya dan tidak percaya akan dipisahkan. Yang tidak percaya akan dihakimi dan tidak diselamatkan. Tetapi yang percaya akan dihakimi sejak dari kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita.
kita akan dihakimi setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Hakim, yaitu Yesus Kristus, saat itu tidak peduli perkataan A, perkataan si B, perkataan si C, semuanya tidak berguna, tidak ada kuasanya. Yang berkuasa hanya perkataan dari Yesus Kristus. Putusan dari yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, permisi tanya, apakah Bapak Ibu tahu mengapa Bapak Ibu harus percaya kepada Yesus baru diselamatkan? Apakah Bapak Ibu sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus? Beberapa waktu ini saya dikunjungi oleh teman-teman. Ya. Mereka menceritakan pergumulan mereka di dalam menggembalakan, ada yang jadi misionari, ada yang menggembalakan. Ada yang menjadi misionari di negara yang boleh dikatakan tanah yang keras. Ya. Waktu kami sharing, artinya tanah yang keras artinya tanah yang susah. Ya. Tidak ada satupun orang Kristen di tempat itu, dan teman saya ini menjadi misionari di tempat itu. Dan dia men-sharingkan, ya, hidup manusia begitu susah di tempat dia pelayanan. Ya. Pada saat dia mulai membawa satu orang untuk percaya kepada Tuhan, dia mengatakan, orang tersebut karena mau percaya kepada Tuhan, dia harus dikejar-kejar oleh pihak yang berwajib. Ya. Dan satu orang yang percaya itu mengatakan demikian, lebih baik saya dikejar oleh pihak yang berwajib di dunia ini daripada saya masuk ke kekekalan yang menderita dan saya harus bertemu dengan pihak yang berwajib itu lagi. Ngerti ya Bapak Ibu? Mohon Tuhan menolong setiap kita. Kita sungguh-sungguh kembali merefleksikan keselamatan yang kita terima. Pada saat kita diselamatkan oleh Tuhan lewat Yesus Kristus, bukan tujuan utama bukan masuk surga Bapak Ibu. Tujuan utama adalah agar hidup Bapak Ibu dan saya diproses untuk berubah semakin hari semakin seperti Yesus, semakin seperti Kristus. Apakah kita sadar akan hal ini? Jikalau kita sadar bahwa setelah kita menerima Yesus Kristus diselamatkan untuk diproses semakin hari semakin seperti Kristus, kita akan rindu untuk hidup dekat dengan Tuhan. Kita rindu untuk mengerti maksud hati Tuhan. Bukan setelah terima Tuhan Yesus lalu kemudian memberi diri dibaptis kemudian bye-bye. Ada masalah baru datang ke gereja. Natal Paskah baru datang ke gereja. Tidak Bapak Ibu. Jikalau kita sadar, sesadar-sadarnya, kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Kita akan berusaha menjalankan firman Tuhan. Pertanyaan mengapa manusia harus percaya kepada Yesus Kristus baru diselamatkan? Bukan hanya menyangkut kekekalan, bukan hanya menyangkut proses kita hidup di dunia ini, karakter kepribadian kita dibentuk semakin hari semakin seperti Kristus. Tetapi juga membawa kita untuk tetap setia kepada Tuhan, tidak diombang-ambingkan oleh ajaran sesat. Sebelum COVID dan pada waktu hampir memasuki COVID, di ibadah Mandarin ada datang seorang mahasiswi. Ya. Dia datang setelah kelihatannya, wah dia sangat
sangat serius, sangat konsentrasi di dalam ibadah. Kurang lebih 1 bulan, dia datang karena lewat pertukaran pelajar ya dengan salah satu universitas. Kurang lebih 1 bulan kemudian saya tanya dia, bagaimana ibadah di sini? Ya. Sama tidak dengan gerejamu? Ya. Karena awalnya saya tanyakan dia dari gereja mana, dari kota mana, dia mengatakan oh kota ini ya, lalu gerejanya gereja apa ya, gereja lokal, nama daerah lokal. Saya tanya dia, bagaimana ibadah di gereja ini, sama tidak dengan gerejamu? Dia mengatakan, oh lagu-lagunya sama. Oke. Lalu apa lagi yang sama? Lalu dia mengatakan, ya hampir sama ajarannya, ajaran apa? Dia tidak bicara. Lalu kemudian saya tanya, gerejamu mengajarkan bahwa akan ada Mesias akan datang kedua kalinya. Dia, iya. Lalu Mesias yang akan datang kedua kalinya itu bagaimana? Dan dia mengatakan, oh seorang perempuan. Wah. Nah dari situ baru tahu dia adalah pengikut ajaran sesat. Ya. Ajaran sesat itu namanya ajaran Gereja Allah yang Maha Kuasa dan sudah ada di Indonesia, Bapak Ibu, dan sudah ada kitabnya dalam bahasa Indonesia. Dan sasaran utama mereka adalah orang Kristen masuk ke gereja dan seolah-olah sangat antusias untuk mengikuti Kristus, lalu kemudian membawa orang-orang datang untuk mengikuti ajarannya dan akhirnya susah untuk keluar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jikalau kita tidak tahu mengapa harus percaya kepada Yesus Kristus baru diselamatkan, masalah yang akan timbul akan sangat banyak. Kita akan mudah meninggalkan Tuhan, kita akan mudah diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang berbeda-beda yang tidak menyelamatkan kita. Mohon Tuhan menolong setiap kita Bapak Ibu. Di dalam salah satu program kerja kita, di dalam Departemen Pelatihan dan Pembinaan adalah membuka PA, memperlengkapi jemaat dengan firman Tuhan. Pada saat kelas PA ini dibuka, saya berharap Bapak Ibu bisa memiliki antusias yang tinggi untuk mengenal kekristenan itu bagaimana. Bukan hanya tahu percaya Yesus diselamatkan masuk surga, tetapi kita harus lebih tahu, lebih dalam lagi bagaimana iman kekristenan itu. Isinya bagaimana yang lebih mendalam, sehingga kita bisa menghadapi tantangan zaman yang tidak mudah ini. Mohon Tuhan menolong setiap kita. Mari kita berdoa, minta dengan kasih penginjil Melani memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar, satu kebenaran ya Tuhan, bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan karena Engkau adalah Allah yang sudah menyatakan diri, yang sudah menggantikan kami, yang sudah menebus kami dari dosa. Oleh karena itu jagalah Tuhan setiap kami, supaya kami sungguh-sungguh Tuhan boleh memelihara iman kami di dalam Tuhan, semakin bertumbuh, hidup berkenan kepada Tuhan. Dan pada akhirnya kami boleh memuliakan Engkau sampai akhir hidup kami. Berkati ya Tuhan, setiap tantangan yang harus dihadapi, berikan kekuatan untuk kami mengandalkan Roh Kudus-Mu, dan kami boleh hidup berkemenangan. Makasih juga untuk hamba-Mu Pendeta Lim Juna yang sudah Tuhan utus untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau terus memakainya, memberikan kekuatan hikmat yang sepanjang hari ini dalam pelayanannya. Tuhan akan menolong. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.